Bayangkan, sebuah pertanyaan pertama yang pernah terlintas di pikiran manusia. Lalu, riuhnya rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Selamat datang dalam kisah sains, seni, menemukan, menyelami, dan mengubah alam semesta. Ada yang tahu apa ini? Ya, benar. Itu adalah bulan, teman langit yang selalu muncul di malam hari. Tapi apa corak yang ada di bulan ini? Tidak begitu jelas kan? Karena gambarnya sangat buram. Itu semua karena kita melihat bulan dari jarak ratusan ribu kilometer. Itu sangat jauh. Sama seperti orang zaman dahulu, ribuan tahun lalu, manusia pertama hanya bisa menatap, berspekulasi, tak ada kaca, lensa, hanya mata dan imajinasi. Sulit mengetahui misteri corak yang ada di bulan. Apa ya corak yang ada di bulan itu? Bahkan, orang zaman dulu mengira corak di bulan itu adalah laut yang berisi air, karena seperti laut hitam atau genangan. Mungkin air penuh ikan atau kuyup dengan misteri. Sehingga muncul orang berpikiran sains untuk memecahkan misteri tersebut, yaitu adalah Galileo Galilei, penantang langit dan legenda ilmiah abad ke-17, menanti gebrakan pikirannya. Dia adalah seorang astronom yang memiliki cara buat mewujudkan keinginannya. Dalam sunyi malam, ia mencatat setiap lekuk bulan, kawah, dataran, bayangan halus. Observasi merupakan kunci pertama membuka cahaya alam semesta. Bulan ya? Bulan. Dari catatan itu, muncul pertanyaan. Apakah bulannya bulan karena jarak atau karena udara yang menghalangi? Inilah hipotesis dugaan cerdas mengundang tantangan. Eksperimen demi eksperimen ia uji di tangan. Jarak berubah, fokus dicari, eksperimen keras kepala, hingga satu kombinasi menyuguhkan bayangan baru. Ini bukan. Mungkin begini. Oh, begini. Dari hasil perjuangannya, muncullah solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya, ini alat akan menemukan jawabannya. Ya, alat itu adalah teleskop, sebuah alat yang dapat digunakan untuk melihat benda sangat jauh di luar angkasa. Dengan teleskop, bulan tampak lebih jelas dan mengungkap misteri corak hitam yang ternyata bukan air, tapi lava yang telah menjadi batu. Ternyata sama ini corak hitam itu bukan air, tapi ada lava yang membatu. Penemuan tersebut bukan hanya bisa melihat bulan, tapi bahkan bisa lebih jauh lagi. Itu titik-titik apa ya? Planet Jupiter dapat terlihat dengan teropong Galileo, walau sangat kecil. Oh, itu adalah planet Jupiter, tapi masih sangat kecil. Tapi dengan para pemikiran sains yang selalu ada setiap zaman, keinginan akan terwujud. Ku berharap generasiku bisa mengembangin teleskopku ini. Pada zaman sekarang, planet Jupiter dapat terlihat sangat jelas dengan teropong canggih milik NASA. Akhirnya kita bisa melihat planet Jupiter. Ini penemuan bagus. Ini semua berkat ilmu sains yang selalu berkembang masa ke masa. Tapi sains bukan hanya tentang astronomi, tapi sangat luas. Antara lain cabang-cabangnya adalah sains biologi, ilmu mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupan. Hai, aku salah satu sains biologi. Tugasku mempelajari makhluk hidup untuk menjaganya. Sains fisika, ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk
tentang perpindahan dan energi. Hai, aku salah satu sains fisika. Aku suka membantu memudahkan manusia dengan alat-alat yang kuciptakan. Sains kimia, ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Hai, aku salah satu sains kimia. Aku dapat menemukan materi perubahan zat untuk membuat obat dan hal lainnya yang belum dilihat sebelumnya. Sains astronomi, ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Hai, aku Gary tadi. Aku salah satu sains astronomi. Aku sangat suka benda-benda langit. Ini membantu manusia menemukan perubahan luar angkasa atau materi baru di luar angkasa. Sains geologi, ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Hai, aku salah satu sains geologi. Aku sangat suka dengan perbumian. Aku dapat menemukan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Sains ekologi, ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Hai, aku salah satu sains ekologi. Aku mempelajari interaksi organisme dan lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem agar bumi bisa aman untuk kita tinggalin. Jadi, sains adalah cara kita memahami dunia di sekitar. Dengan mengamati, menebak, dan mencoba, kita bisa menemukan fakta baru dan menciptakan inovasi yang memudahkan mimpi menjadi kenyataan. Maka, jadilah pembawa harapan bersama sains. Sekarang, apa mimpi kamu dan bagaimana sains dapat membantu mencapainya? Temukan jawabannya ya.